Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karendra Adiaksa dengan NPM 754230046 dari program studi Sarjana Terapan Logistik Bisnis kelas 3A, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional atau biasa disingkat ULBI. Pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metode penelitian yang saya susun dengan judul Analisis Efektivitas Kios Self-Service dalam mengurangi kesalahan input data pengiriman paket. Dengan studi kasus pada layanan kios Pos Easy milik PT Pos Indonesia. Topik ini saya pilih karena akurasi input data di tahap awal pengiriman atau yang biasa disebut proses first mile menjadi salah satu isu operasional yang cukup krusial bagi perusahaan jasa logistik, terutama PT Pos Indonesia sendiri. Dan menurut saya, isu ini menarik untuk dikaji lebih dalam secara akademik karena berkaitan langsung dengan kualitas layanan yang dirasakan pelanggan sehari-hari. Sebelum masuk ke isi, izinkan saya jelaskan dulu secara singkat alur presentasi ini. Saya akan membahas mulai dari latar belakang dan rumusan masalah, dilanjutkan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Lalu masuk ke metode penelitian yang saya gunakan dan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja saya mulai dari bagian latar belakang penelitian ini. Baik, kita mulai dari latar belakang penelitian. Dalam proses pengiriman paket, tahap input data di awal atau yang biasa disebut proses first mile itu sebenarnya adalah simpul paling kritis dalam seluruh rantai distribusi. Kalau data yang dimasukkan di tahap ini sudah salah, misalnya salah nama, salah alamat, atau salah kode pos, maka seluruh proses setelahnya ikut terganggu. Mulai dari proses sortir di gudang, pengiriman antar kota, sampai proses akhir pengantaran ke penerima. Satu kesalahan kecil di awal bisa berdampak besar di ujung rantai. Nah, kenyataannya, kesalahan input manual ini masih cukup tinggi di lapangan. Berdasarkan data yang saya kutip dari penelitian Barchart dan Pace tahun 2011, tingkat kesalahan pengetikan manual itu berkisar antara 0,55% sampai 3,6% per kolom data yang diisi petugas. Angka ini mungkin terlihat kecil, tapi kalau dikalikan dengan volume pengiriman paket yang sangat besar setiap harinya, dampaknya itu jadi signifikan. Kalau dikonversi ke konteks pengiriman paket, secara keseluruhan sekitar 5% pengiriman mengalami kendala akibat kesalahan input, termasuk karena tulisan tangan pelanggan yang sulit terbaca oleh petugas loket. Melihat persoalan ini, PT Pos Indonesia sebenarnya sudah punya solusi konkret, yaitu self-service bernama Pos Easy, yang memungkinkan pelanggan mengisi sendiri data pengiriman mereka. Kios ini sudah benar-benar beroperasi, bukan sekadar wacana atau rencana pengembangan. Tepatnya di kantor pos besar cabang utama Bandung. Jadi pertanyaannya, seberapa efektif sebenarnya kios ini dalam menekan kesalahan input data tersebut dibandingkan proses manual sebelumnya? Nah, itulah yang mendasari penelitian ini saya lakukan. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 rumusan masalah sekaligus 3 tujuan penelitian yang saling berkaitan. Pertama, saya ingin tahu seberapa besar tingkat kesalahan input data paket sebelum kios self-service ini diterapkan, alias saat pelanggan masih dilayani secara manual di loket. Tujuannya adalah mengukur dan mengidentifikasi tingkat error input data pada proses loket manual tersebut. Sebagai baseline atau titik awal perbandingan. Kedua, saya ingin melihat bagaimana efektivitas Pos Easy dalam menekan kesalahan data itu dengan tujuan menganalisis seberapa besar reduksi human error yang terjadi setelah kios ini diimplementasikan. Dan ketiga, saya juga ingin memetakan faktor apa saja yang sebenarnya memengaruhi keberhasilan adopsi kios ini oleh pelanggan. Karena menurut saya, teknologi secanggih apapun kalau tidak diterima dan tidak nyaman digunakan oleh penggunanya, hasilnya tidak akan optimal di lapangan. Tujuannya di sini adalah memetakan elemen-elemen
keberhasilan implementasi teknologi ini secara sistematik, bukan hanya dari sistem teknis semata. Ketiga rumusan dan tujuan inilah yang akan menuntun seluruh alur penelitian saya pada bagian-bagian berikutnya, mulai dari tinjauan pustaka yang saya gunakan sebagai dasar teori, sampai metode analisis yang akan saya jelaskan nanti. Untuk menjawab rumusan masalah tadi, saya menggunakan 3 landasan teori utama sebagai kerangka analisis. Yang pertama adalah Delon and McLean e-success model yang saya pakai untuk mengevaluasi keberhasilan sistem post-easy ini dari 3 sisi, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan, yang pada akhirnya membentuk niat pengguna untuk terus memakai sistem tersebut, atau yang dikenal dengan istilah intention to use. Yang kedua, saya menggunakan model SSTQL dari Lin dan Hayes tahun 2011 yang merupakan singkatan dari Self-Service Technology Quality. Model ini secara spesifik menilai kualitas interaksi pelanggan dengan teknologi self-service, mencakup fungsionalitas dan desain kios, kenyamanan penggunaannya, sampai jaminan keamanan data pengguna saat bertransaksi. Dan yang ketiga, saya memakai teori human error dari Risen dan Rasmussen, yang membagi kesalahan manusia menjadi 2 kategori besar, yaitu slips, yang merupakan kegagalan atensi atau perhatian, dan lapse, yang merupakan kegagalan memori atau ingatan. Jadi contoh sederhananya begini, petugas loket yang salah ketik nama pelanggan karena kurang fokus saat itu termasuk kategori slip. Sedangkan petugas yang lupa mengisi kolom kode pos karena terburu-buru, itu termasuk kategori lapse. Taksonomi inilah yang saya pakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan kenapa error di loket manual itu bisa terjadi, sebelum saya bandingkan dengan kondisi setelah menggunakan kios. Lalu penelitian ini juga saya dasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik saya. Yang pertama, penelitian Hersanto dan kawan-kawan tahun 2023 yang meneliti keterlambatan layanan Post Express menggunakan metode Six Sigma DMAIC, dan hasilnya menunjukkan bahwa human error di loket serta tulisan tangan yang tidak terbaca menjadi penyebab utama keterlambatan tersebut. Nah, yang kedua, penelitian De Leon tahun 2025 ini tentang sistem pemesanan hybrid menggunakan simulasi discrete event yang menemukan bahwa layanan mandiri bisa meningkatkan akurasi data karena pengguna memegang kontrol penuh atas datanya sendiri, tanpa perantara tugas. Ketiga, penelitian Wang dan kawan-kawan tahun 2020 mengenai penerimaan kios mandiri menggunakan metode structural equation modeling yang menunjukkan bahwa keandalan sistem itu mendorong niat pengguna untuk terus mengadopsi teknologi self-service dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, penelitian Nguyen dan Vo tahun 2024 tentang kualitas layanan logistik dengan metode regresi linear berganda yang menyimpulkan bahwa akurasi data di tahap awal itu krusial untuk menekan kasus salah kirim atau salah alamat. Dari keempat penelitian ini, benang merahnya cukup jelas bagi saya, bahwa akurasi data di awal proses sangat menentukan kualitas layanan secara keseluruhan, dan ini semakin menguatkan alasan saya untuk meneliti efektivitas post-easy secara lebih mendalam dan terukur. Nah, dari kerangka teori dan penelitian terdahulu tadi, saya menyusun kerangka berpikir untuk penelitian ini. Intinya, ada peralihan kontrol pemrosesan data atau data entry control dari yang semula dipegang penuh oleh petugas loket menjadi dipegang langsung oleh pelanggan lewat kios post-easy. Variabel X dalam penelitian ini adalah efektivitas kios post-easy, dan variabel Y
adalah reduksi error atau akurasi data pengiriman. Alur berpikirnya cukup sederhana. Semakin efektif kios ini dirasakan dan digunakan oleh pelanggan, maka semakin besar pula potensi penurunan kesalahan input datanya. Karena kontrol atas data kini sepenuhnya berada di tangan pelanggan, yang paling tahu data dirinya sendiri. Dari kerangka berpikir ini, saya menyusun satu hipotesis utama, yaitu H1, yang menyatakan bahwa efektivitas kios self-service POS-Easy ini memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dalam mengurangi kesalahan input data pengiriman paket di PT POS Indonesia. Secara statistik, hipotesis ini saya tuliskan sebagai H1 beta lebih besar dari 0, yang artinya ada pengaruh searah yang signifikan terhadap reduksi human error. Hipotesis inilah yang nantinya akan saya uji kebenarannya melalui analisis data pada bagian metode penelitian berikut. Kalau hasil pengujian nanti mendukung hipotesis ini, artinya secara empiris terbukti bahwa kios POS-Easy memang berkontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kesalahan input data, bukan sekadar asumsi di atas kertas. Baik, masuk ke bagian metode penelitian. Penelitian ini saya rancang dengan desain kausal, asosiatif, dan pendekatan kuantitatif, karena saya ingin menguji arah dan besaran pengaruh efektivitas kios terhadap reduksi error secara terukur dan dapat diuji secara statistik. Lokasi penelitiannya di kantor pos besar cabang utama Bandung, karena disitulah POS-Easy benar-benar sudah beroperasi secara nyata, bukan lokasi simulasi atau uji coba, sehingga data yang saya kumpulkan mencerminkan kondisi implementasi yang sesungguhnya. Populasinya adalah pelanggan retail aktif PT POS Indonesia di lokasi tersebut. Untuk menentukan jumlah sampel minimum, saya menggunakan rumus Chosren dengan nilai Z sebesar 1,96 pada tingkat kepercayaan 95%. Proporsi P sama dengan Q sebesar 0,5 dan margin of error sebesar 10%. Dari perhitungan itu didapatkan angka 96,04 yang saya bulatkan menjadi 100 responden sebagai jumlah sampel minimum. Untuk teknik pengambilan sampelnya saya menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi, yaitu pelanggan yang sudah pernah menggunakan loket manual maupun kios POS-Easy minimal 2 kali dalam 6 bulan terakhir supaya mereka bisa membandingkan langsung pengalaman menggunakan kedua metode tersebut. Perlu saya tegaskan di sini, rumus Chosren tetap relevan digunakan meskipun teknik samplingnya bersifat non-probability. Karena rumus ini hanya menentukan jumlah sampel minimum yang dibutuhkan, bukan menentukan cara memilih respondennya. Cara memilih respondennya itulah yang dijawab oleh teknik purposive sampling tadi. Baik, selanjutnya saya jelaskan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini. Supaya lebih jelas bagaimana setiap variabel akan diukur nantinya. Jadi variabel X yaitu efektivitas kios POS-Easy saya bagi menjadi 2 dimensi. Pertama itu dimensi fungsionalitas dan desain. Dengan indikator seperti kecepatan respon layar kios, kemudahan navigasi menu, dan kejelasan visual teks yang ditampilkan. Kedua, dimensi kenyamanan dan jaminan dengan indikator seperti seberapa besar reduksi waktu tunggu antrean, kecepatan proses cetak resi, dan jaminan privasi data pengguna selama bertransaksi. Sementara, variabel Y, yaitu reduksi error atau akurasi data, juga saya bagi menjadi 2 dimensi, mengikuti kerangka teori human error yang saya sampaikan sebelumnya. Pertama, dimensi reduksi slips atau kegagalan atensi dengan indikator seperti tidak adanya salah ketik nama, penerima, dan akurasi penulisan alamat secara detail. Kedua, dimensi reduksi di lapse atau kegagalan memori dengan indikator seperti kemampuan sistem menolak kolom yang dibiarkan kosong dan adanya otomatisasi validasi kode pos. Seluruh indikator ini nantinya akan diukur menggunakan skala Likert atau
peringkat 1-5 supaya persepsi responden bisa dikuantifikasi secara konsisten dan dapat diolah secara statistik. Dengan operasionalisasi yang jelas seperti ini, saya berharap kuesioner yang saya susun nanti benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, sesuai dengan konsep masing-masing variabel. Baik, untuk analisis datanya, saya menggunakan software SPSS dengan beberapa tahapan pengujian. Tahap pertama adalah uji instrumen, yaitu uji validitas menggunakan korelasi Pearson dan uji reliabilitas menggunakan Cron-Banz alpha dengan syarat nilainya harus lebih besar dari 0,6 supaya instrumen dinyatakan layak digunakan. Tahap kedua adalah uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glasser, dan uji linearitas menggunakan tes for linearity atau ANOVA. Sebagai syarat sebelum data bisa diregresikan, tahap ketiga adalah analisis regresi dan pengujian hipotesis. Dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah E, yang kemudian dilihat nilai koefisien determinasi atau R kuadratnya, serta hasil uji T untuk menentukan signifikansi pengaruh X terhadap Y. Tapi tentu aja sejujurnya penelitian ini punya beberapa keterbatasan yang perlu saya sampaikan secara terbuka. Jadi yang pertama ada potensi common method bias. Karena variabel X dan Y sama-sama diukur secara persepsional dan responden yang sama, sehingga ada kemungkinan bias dalam menjawab kuesioner. Kedua, data yang saya ambil bersifat cross-sectional, artinya diambil pada satu titik waktu saja. Bukan pengukuran before atau after yang benar-benar aktual terhadap responden yang sama sebelum dan sesudah menggunakan kios. Kedua keterbatasan ini penting untuk saya sampaikan secara jujur, supaya hasil penelitian nanti bisa diinterpretasikan secara proporsional, bukan sebagai kesimpulan yang bersifat mutlak. Baik, sebagai penutup, penelitian ini diharapkan bisa memberikan bukti empiris mengenai seberapa efektif kios self-service POS-easy dalam menekan human error pada proses input data pengiriman paket di PT Pos Indonesia. Harapan saya, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan yang bermanfaat, baik untuk pengembangan sistem POS-easy itu sendiri ke depannya, maupun sebagai referensi akademik untuk penelitian sejenis di bidang logistik dan layanan mandiri secara lebih luas. Demikian presentasi tugas metode penelitian dari saya, Karyendra Adiaksa dengan NPM 754230046 dari Program Studi Logistik Bisnis ULBI. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya untuk menyimak video ini sampai selesai. Saya menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna dan tentu saja terbuka untuk dikritisi maupun dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti berikutnya. Saya buka sesi tanya jawab apabila ada pertanyaan, masukan, atau kritik yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.